Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Novis dari Duta Rumah Belajar Lampung. Yang saya hormati Ibu Anita, Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara. Yang saya hormati Saudara Kasubag Tata Usaha. Dan tentu yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru yang terlibat di dalam kegiatan webinar pada pagi ini. Mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dianugerahi kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan silaturahim dan aktivitas belajar yang kita yakini aktivitas kita hari ini adalah aktivitas baik. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita ini kita dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama untuk teman-teman dari Duta Rumah Belajar yang selalu berinisiatif untuk memberikan ruang dan kesempatan saling berbagi dan saling belajar. Kalau tidak salah, sudah tercatat, ini adalah episode yang ke-10 atau kegiatan yang ke-10. Jadi saya menyampaikan ucapan yang terima kasih. Memang kita sebagai pendidik harus tidak pernah berhenti untuk selalu belajar dan membelajarkan diri. Karena apa? Bahwa kita punya keinginan bahwa anak-anak itu memiliki kecintaan belajar, dan kecintaan itu harus dimulai oleh guru-guru sebagai bagian dari keteladanan untuk membangun budaya belajar dan saling membelajarkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini masih terasa hangat bahwa kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei kemarin. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh insan pendidikan. Mudah-mudahan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum yang begitu penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif, upaya-upaya yang lebih inovatif dalam rangka memberikan dukungan dan bantuan kepada anak-anak kita, agar kelak anak-anak kita itu betul-betul bisa diharapkan sebagaimana amanah ya para pendiri bangsa ini, termasuk juga amanah para tokoh-tokoh pendidikan kita yang sudah dihimpun dalam satu rumusan yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa semangat pendidikan kita itu harus semangat untuk memerdekakan manusia. Jadi sekali lagi, Merdeka Belajar itu sebenarnya semangatnya adalah membangun agar manusia-manusia ini memiliki kemerdekaan, sehingga dia menjadi manusia-manusia yang bisa membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain dalam kehidupan yang bersama-sama, sehingga terciptalah suatu kedamaian, kebahagiaan, saling toleransi, saling mendukung, dan saling membantu. Ini prinsip penting yang harus kita ikhtiarkan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya pendidikan ini justru menyebabkan anak-anak ini terbelenggu, lalu memiliki pikiran-pikiran yang pendek, pikiran-pikiran yang picik, bahwa dia selalu mengatakan pembenaran terhadap sesuatu itu dari sudut pandangnya, dan kemudian dia menjadi orang-orang yang tidak merdeka dan tidak memerdekakan orang lain. Dia tidak merdeka, tapi dia juga mengungkung kemerdekaan orang lain. Padahal yang mau kita bangun adalah kita memiliki kemerdekaan dan kemudian harus menghormati kemerdekaan orang lain. Kadang-kadang kita masih terpikir bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah salah. Lalu kemudian pikiran itu berkembang, yang salah itu berarti lawan. Yang lawan berarti harus disingkirkan. Paradigma seperti ini harus dihilangkan jauh-jauh. Karena kita hidup di dalam suatu keanekaragaman,
kita hidup dalam perbedaan, tetapi kita harus bisa menyelaraskan dalam kebersamaan. Inilah yang kita maknai perbedaan dalam persamaan atau persamaan di dalam perbedaan. Nah, ini sudah sejalan dengan rumusan di dalam tujuan pendidikan nasional kita, Bapak Ibu sekalian. Saya selalu mengingatkan, terutama untuk para guru dan para pemangku kepentingan di pendidikan, ini harus menjadi landasan tindakan kita, landasan kerja kita, bahwa kita semuanya mengemban amanah untuk membantu agar peserta didik ini memiliki kesempatan yang maksimal di dalam pengembangan potensi dirinya. Ya, ini saya bacakan saja di pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Bunyinya bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan atau berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cerdas, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Inilah sebenarnya filosofi yang mau dibangun di dalam menyiapkan generasi-generasi yang kita harapkan. Ya, nah, rumusan tujuan pendidikan nasional inilah yang kemudian mengilhami bahwa kita ingin membangun sebuah profil pelajar kita yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini semangatnya adalah membangun profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita cermati, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya merupakan intisari yang diambil dari tujuan pendidikan nasional. Nah, kita lihat misalnya bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah bagian dari potensi yang dikembangkan di dalam tujuan pendidikan nasional, di mana bahwa potensi kemanusiaan pada aspek dimensi spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menjadi bagian yang paling penting di dalam menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Nah, ini beragama itu harus memiliki kesadaran agama itu adalah membangun kedamaian. Jadi orang-orang yang beragama akan selalu ditandai dalam sebuah kehidupan yang damai dengan orang lain. Kalau kehidupan beragama itu dicerminkan dari permusuhan, sebenarnya menandakan bahwa dia tidak benar-benar memahami prinsip keagamaan di dalam dirinya. Berarti ada kesalahan di dalam menerapkan prinsip-prinsip keagamaan. Jadi agama harus menjadi dasar bagi sebuah komunitas kehidupan yang damai, yang saling menghargai dan saling membantu untuk menciptakan sebuah keselarasan dan harmoni kehidupan. Ini prinsip di dalam dasar yang pertama, yaitu menciptakan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, dimensi yang harus dibangun adalah dimensi pada aspek sosial, yaitu berakhlak mulia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kita sadar betul bahwa pendidikan itu tidak menciptakan individu-individu yang hidup sendiri, tetapi bagaimana individu itu bisa hidup secara sosial dengan individu lain. Individu yang bisa hidup dengan individu lain inilah yang kita sebut sebagai makhluk sosial. Ya, kita mempercayai bahwa kita memang hidup sebagai individu yang membedakan dengan individu lain. Tidak ada satupun yang sama di dalam diri kita itu. Maka kemudian kita disebut sebagai individu. Tetapi kita ternyata tidak bisa hidup dengan orang lain. Maka kemudian kita disebut sebagai makhluk sosial. Jadi individu dalam sosial inilah yang kita sebut perbedaan di dalam kebersamaan. Ya, individu itu makhluk yang tunggal, yang berbeda dengan yang lain. Makhluk sosial ini adalah makhluk dalam kebersamaan. Jadi perbedaan dalam kebersamaan inilah sebenarnya hakikat di dalam kehidupan untuk berakhlak mulia. Lalu yang ketiga, yang penting juga harus menjadi perhatian
bahwa tugas pendidikan itu membangun dimensi jasmaninya agar dia menjadi anak-anak yang sehat. Nah, sekarang kita sedang dihadapkan pada suatu persoalan bahwa kita di negara dan di dunia ini ada problem tentang pandemi, ya, virus COVID-19. Kita harus betul-betul menyadarkan bahwa kesehatan itu bagian dari proses pendidikan. Jadi yang kita sebut dengan sehat. Tetapi kemudian kesehatan ini sebenarnya bukan berarti adalah pelajaran kesehatan kemudian olahraga. Itu tidak cukup kalau hanya itu saja. Tapi bagaimana membangun kebiasaan berperilaku sehat, ya, berperilaku hidup sehat. Bagaimana pola makan, pola hidup, lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan hidup, ya, kebiasaan kebersihan, kebiasaan untuk mengkonsumsi hal-hal yang bergizi dan kemudian menjaga tubuhnya untuk bisa berolahraga secara teratur dan istirahat. Ini bagian dari hak-hak tubuh kita untuk bisa hidup secara sehat. Dan ini bagian dari proses pendidikan, ya. Jadi pendidikan harus membangun kesadaran agar anak-anak memiliki perilaku hidup sehat, ya, perilaku hidup sehat. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa di dalam diri manusia itu ada dimensi mental. Dimensi mental itu adalah kemampuan untuk olah pikir, bagaimana membangun kebiasaan supaya anak-anak ini memiliki kemampuan untuk berilmu, ya, cerdas, kreatif. Ya, sebenarnya ini yang didorong, kemampuan berpikirnya itu bukan banyaknya pengetahuan yang ditanamkan di dalam pikiran anak-anak. Karena kebiasaan guru-guru, mohon maaf, sebelumnya kita hanya berpikir bagaimana murid-murid kita bisa menguasai materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Ya, materi pelajaran yang dicangkokkan di dalam otak anak-anak sebenarnya makin banyak, itu tidak makin mencerdaskan, tapi justru makin mengganggu cara kerja otak kita. Ini sama seperti Bapak Ibu punya komputer. Komputer itu diisi data-data yang banyak, tetapi data itu tidak pernah digunakan. Ya, sudah pasti data-data itu akan mengganggu proses kerjanya. Nah, guru-guru dulu berpikir hanya materi itu dituntaskan. Ketuntasan materi diajarkan sebanyak-banyaknya dan tidak mempedulikan apakah materi-materi itu akan direproduksi, akan dibangun lagi dalam bentuk penalaran untuk mengkaitkan antara persoalan kontekstual dengan tekstual. Jadi proses berpikir ini sebenarnya adalah menggabungkan antara fenomena secara alamiah dengan teori-teori atau pengetahuan yang kita peroleh. Jadi kalau pengetahuan itu tidak membumi, tidak berpijak kepada persoalan yang ada di sekitarnya, maka kemampuan berpikir akan menjadi berkurang. Ya, ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang terakhir, ini harus menjadi perhatian kita bahwa sebenarnya kita membangun pendidikan itu supaya anak-anak itu bisa hidup selaras dengan orang lain yang diikat dalam suatu ikatan kehidupan bersama yang disebut dengan keluarga negara. Jadi bagaimana anak-anak ini memiliki kesadaran bahwa dia hidup dalam sebuah komunitas yang diikat dalam sebuah aturan. Makanya kemudian kita menginginkan anak-anak itu harus bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini inti esensi dari sebuah proses pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Jadi praktek-praktek yang kita lakukan itu seharusnya tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari rumusan tujuan pendidikan nasional. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan rumusan itu atau justru menjauh dari rumusan itu? Ya, ini harus menjadi proses refleksi bagi kita pada masa ulang tahun Hari Pendidikan Nasional kita ini. Kita mari bersama-sama untuk melakukan refleksi secara kritis terhadap praktek-praktek yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini kita sudah membangun budaya manusia menjadi hal yang lebih penting daripada materi pelajaran, atau masih tetap berpikir bahwa materi pelajaran adalah yang penting daripada manusianya?
Kita masih sering menyaksikan guru-guru yang kemudian marah dan membuli anak-anak, kemudian sampai menghukum anak-anak hanya karena anak tidak menguasai materi pelajaran. Pertanyaannya, sebenarnya materi pelajaran dengan manusia itu lebih utama mana? Karena sesungguhnya materi pelajaran hanyalah merupakan media atau perantara yang digunakan untuk mengembangkan potensi bernalar peserta didik. Ya. Jangan sebaliknya, kemampuan menalar peserta didik justru dibunuh secara pelan-pelan oleh gurunya hanya karena dia tidak bisa menguasai materi pelajaran. Apalagi kalau materi-materi pelajaran itu hanya berupa hafalan-hafalan dan ingatan-ingatan belaka yang kemudian tidak bermakna di dalam kehidupan peserta didik dan tidak berkontribusi untuk membangun kemampuan peserta didik di dalam memecahkan masalah-masalahnya. Ini proses yang serius Bapak Ibu sekalian, karena kemarin kita menyaksikan, kalau Bapak Ibu menyaksikan dialog Pak Jokowi dengan Mas Menteri, begitu sangat gamblang, begitu sangat tegas, bahwa mendahulukan manusia itu jauh lebih penting dari apapun, termasuk dengan mata pelajaran. Kita harus lebih mengutamakan manusianya daripada materi pelajarannya. Karena itulah Bapak Ibu, dengan konsep Merdeka Belajar itu, sekarang sudah tidak lagi ada ujian nasional. Jadi apa yang harus Bapak Ibu risaukan? Ketika Bapak Ibu sudah tidak ada ujian nasional yang menyebabkan Bapak Ibu dulu berpikir untuk menuntaskan konten materi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, mulai sekarang harus kita lakukan perubahan-perubahan bahwa yang terpenting di dalam proses pendidikan itu bukan seberapa banyak pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik, tetapi seberapa kuat daya nalar peserta didik untuk bisa menghubungkan ya secara kausalitas antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Inilah yang disebut dengan proses berpikir. Ya. Jadi kalau menurut Einstein itu berpikir itu belajar itu bukan seberapa banyak pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik, tetapi seberapa kuat kebiasaan peserta didik itu menalar, melogika, dan merasioning atau membuat hubungan kausalitas antara fenomena satu dan fenomena lain, dan kemudian mengungkapkan suatu gagasan berdasarkan pemikiran. Ya, bukan hanya mengulang apa yang diajarkan oleh gurunya. Saya sering mencontohkan, Bapak Ibu, saya sering contohkan ketika kita mau mengajarkan kepada anak-anak tentang kompetensi dasar misalnya, siswa dapat menilai pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kalau kita dihadapkan pada seperti itu, yang difikirkan oleh guru adalah kemampuan berpikirnya apa yang harus dikembangkan. Oh, ternyata kemampuan berpikirnya atau kita kenal dengan kata kerja operasional atau sering juga disebut dengan kata kerja behavioristiknya, ya. Behaviornya apa? Behaviornya adalah menilai, ya. Siswa dapat menilai. Jadi kemampuan menilai inilah yang harus kita latihkan. Menilai tentang apa? Tentang pelaksanaan hak asasi manusia. Sehingga pelaksanaan hak asasi manusia itu hanya sebagai pijakan atau perantara untuk membangun kemampuan siswa berpikir dalam aspek menilai, dalam tingkatan menilai. Sehingga saya sering mengajarkan begini, kalau ada konteks seperti itu, guru sebenarnya hanya mendorong pada anak-anak, coba anak-anak kita browsing di internet, atau gurunya memberikan contoh, ada berita, ada kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, lalu siswa diminta untuk membaca secara kritis, kemudian siswa diminta menilai atau mengevaluasi apakah informasi seperti itu masuk kategori pelanggaran. Kalau masuk kategori pelanggaran, apa indikatornya? Nah, kalau sudah disampaikan apa indikatornya, lalu siswa diminta untuk beropini. Kalau Anda sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan, di mana kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi, apa yang kalian dapat lakukan untuk bisa memecahkan masalah itu? Kalau Anda sebagai kepala negara, misalnya sebagai wali kota atau bupati yang berada di wilayah itu, apa yang harus dapat Anda lakukan untuk bisa mencegah
supaya hal seperti itu tidak terulang lagi. Ini namanya proses berpikir. Kemudian siswa mempresentasikan, ini tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi bagaimana siswa membiasakan kemampuan menalarnya itu, apakah logis atau tidak. Sehingga di dalam aspek ini, guru itu sebenarnya memperbaiki kemampuan berpikir peserta didik, bukan hanya sekedar menilai mana salah dan mana benar. Ya, yang terpenting adalah memperbaiki kemampuan berpikir peserta didik. Nah, disitulah nanti terjadi proses dialog. Siswa yang memiliki pendapat berbeda, memiliki pandangan berbeda, dia bisa saling menguji daya nalarnya. Tentu saja dengan kebiasaan untuk saling menghormati dan menghargai pandangan orang lain. Misalnya kita ajarkan kepada anak-anak, anak-anak kalian katakan kepada teman-teman kalian, misalnya, teman-teman sekalian, ini adalah pikiran saya, bisa jadi apa yang saya pikirkan itu adalah salah atau tidak tepat. Silahkan teman-teman memberikan masukan dan pandangan, tapi izinkan saya untuk mengungkapkan apa yang menjadi gagasan pikiran saya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan temannya yang presentasi, jangan langsung menyalahkan. Kita harus mengajari kepada anak-anak untuk mengatakan kepada temannya, mengatakan seperti ini, saya punya pendapat berbeda. Izinkan saya mengungkapkan gagasan saya, ya, tapi bisa jadi pandangan saya salah. Jadi kita harus melatih dan membiasakan anak-anak untuk terbiasa ketika dia menyalahkan, itu adalah menyalahkan dirinya sendiri. Berikan peluang, kalau dia menyalahkan adalah menyalahkan dirinya sendiri. Bisa jadi pendapat saya salah. Jadi kalau mau menyalahkan, kita menyalahkan pendapat kita. Jangan menyalahkan pandangan orang lain. Dengan cara seperti itu, orang lain akan merasa memperoleh kesempatan, memperoleh peluang, dan kemudian kita akan selalu berebut salah, bukan berebut menyalahkan. Dalam proses mencari kebenaran itu yang diperlukan adalah kesadaran untuk menyadari bisa jadi pandangan kita salah dan pandangan orang lain benar. Dan ini harus dibangun tradisi seperti ini di dalam kelas-kelas kita, di dalam sekolah-sekolah kita. Karena ini sejalan dengan proses membangun, memerdekakan manusia-manusia kita ini. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga melatih supaya anak-anak memiliki kebiasaan untuk bisa hidup demokratis. Apa sebenarnya makna demokratis itu? Demokratis itu adalah kesanggupan dan kesadaran untuk bisa menerima pandangan atau kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita. Ini namanya sikap demokratis. Orang-orang yang demokratis selalu memiliki kesadaran bahwa keyakinan atas suatu kebenaran itu tidak boleh menghalangi keyakinan atas kebenaran orang lain yang berbeda. Kalau saya meyakini bahwa ini benar, itu belum tentu kalau kebenaran kita ini berarti benar bagi orang lain. Maka kemudian harus ada kesadaran bahwa ketika saya meyakini kebenaran ini, keyakinan atas kebenaran itu tidak boleh menghalangi keyakinan orang lain atas kebenarannya. Ini namanya prinsip demokratis. Nah, ini sangat selaras dengan keadaan kita, di mana kita hidup di dalam keragaman, kita hidup dalam berbeda-beda. Nah, kemudian disinilah kesadaran demokratis ini harus kita bangun. Lalu yang kedua, kita juga merasa penting bagaimana melatih dan mendorong anak-anak itu memiliki tanggung jawab. Jadi tugas Bapak Ibu itu sebenarnya membantu, bukan menghakimi, bukan menilai. Menilai merupakan bagian dari proses dari upaya membantu. Setelah kita membantu, kita menilai untuk melihat apakah bantuan kita itu sudah tepat. Jangan menilai tapi kita belum pernah membantunya. Jadi ini yang penting. Tugas kita adalah mensupport, mendukung, mendorong agar anak-anak itu yang belum baik menjadi baik. Bukan menghukum atau menghakimi anak-anak yang tidak berperilaku baik. Karena sesungguhnya proses pendidikan itu adalah sebuah proses bagaimana menjadikan hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Kalau kita hanya mau baik saja dan tidak ada proses untuk menjadi baik, saya kira itu bukan bagian dari proses pendidikan. Jadi ada sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita orang-orang pendidikan yang kemudian kita bisa membantu anak-anak yang mengalami kesulitan. Apa saja? Apakah kesulitan dalam perilaku, apakah kesulitan di dalam pengetahuan, tugas kita adalah membantu. Kemudian saat anak-anak telah memperoleh sebuah kemampuan, ini adalah kebahagiaan bagi kita orang-orang pendidikan.
Ya. Ini yang mau saya katakan. Kemudian yang kedua tadi Bapak Ibu sekalian tentang tanggung jawab. Tanggung jawab harus menjadi bagian yang kita latihkan dan kita biasakan kepada anak-anak. Karena sebenarnya tanggung jawab inilah merupakan esensi dari sebuah kehidupan kebersamaan. Seandainya kita ini berperan masing-masing dalam tugas dan fungsinya, dan kemudian mengambil tanggung jawab atas tugas-tugas itu secara keseluruhan, maka kehidupan ini akan damai. Ya, yang menyebabkan kita tidak damai ini karena banyak orang-orang yang hanya mengambil haknya tapi tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Tidak mau, itu namanya orang yang tidak tanggung jawab. Hanya mengambil haknya tapi tidak melaksanakan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu juga bagian dari tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sebenarnya adalah konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Maka orang-orang yang bertanggung jawab, dia memiliki tanggung jawab untuk mengambil konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Ini yang kita sebut dengan responsibility, responsibility. Responsibility adalah kemampuan untuk memilih respon dan kemudian mengambil konsekuensi atas respon yang dia ambil. Nah, ini katanya kalau semua orang itu tanggung jawab, seandainya toh ada maling, ada pencuri, pencuri pun yang bertanggung jawab akan mengembalikan semua yang dia curi karena itu bukan miliknya. Seandainya ada orang yang berbuat salah, maka kalau orang itu bertanggung jawab, dia akan meminta maaf atas kesalahan itu dan akan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ini sebuah kehidupan yang begitu indah. Nah, bagaimana peran Bapak Ibu guru untuk bisa mendorong agar anak-anak ini juga bertanggung jawab? Jadi kami ingin mendorong agar Bapak Ibu itu menjadi sahabat, menjadi teman yang selalu mensupport. Fungsikan bahwa kita menjadi bagian dari anak-anak itu untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan. Maka kalau kita mendukung dan membantu, tentu saja kita tidak akan menambah beban, tidak akan menambah kecemasan, tidak menambah kegelisahan, tapi yang lebih penting bahwa anak-anak merasakan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan dorongan dan dukungan. Ya, ini saya sering melihat Bapak Ibu guru masih ada, ya masih ada. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu langsung gurunya itu marah, menunjukkan kebencian, menunjukkan ketidaksukaan, bahkan dalam hal-hal tertentu ada yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Hal ini seharusnya sudah dibuang jauh-jauh, karena kita harus tahu kalau anak-anak mengalami kesalahan di dalam sebuah proses, kesalahan dalam sebuah proses itu adalah bagian dari mencari kebenaran. Sehingga kita akan mengatakan kesalahan dalam proses itu belum final. Maka yang diperlukan justru para pendidik ini akan merasa memiliki nilai, akan merasa memiliki peran kalau anak-anak kita ini ya dalam mencari kebenaran itu mengalami proses kesalahan. Tapi kemudian dalam kesalahan itulah yang harus kita berikan bantuan. Jangan kemudian langsung dimarahi. Karena bisa jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu belum tentu bagian dari kesalahan dia, tetapi dia itu sebenarnya adalah korban. Apakah korban lingkungannya, apakah korban pengaruh, ya, apakah korban dari pergaulannya atau di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga anak-anak yang menjadi korban ini seharusnya kita bisa melihat korban itu dari orang-orang yang harus kita bantu. Kalau kita melihat korban, tugas kita itu harus membantu korban. Jangan sampai korban lalu kita korbankan lagi. Ya, kalau kita melihat anak-anak salah lalu kita korbankan lagi. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Saya memiliki pengalaman yang menurut saya pengalaman itu sangat melekat di dalam diri saya. Dan saya beruntung berada di tempat-tempat yang memberikan support dan dukungan pada saya saat saya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saya ambil contoh, ketika dulu saya kecil, saya terbiasa dulu tidur di musola, tidur di langgar. Biasanya anak laki-laki terbiasa tidur di langgar. Di kampung saya seperti itu. Tetapi ada kebiasaan buruk. Kalau malam, itu karena campur di situ ada anak dewasa, ada anak yang nggak sekolah, gitu kan. Kalau malam kita ini dibangunkan, diajak mencuri buah-buahan. Ya, buahan apa saja yang waktu itu sedang musim. Ketika musim jambu ya buah jambu, musim buah mangga ya buah mangga. Nah, kita disuruh mencuri buah-buahan itu.
Nah, kita anak-anak kecil, kita tidak tahu. Nah, kita ikut saja. Waktu itu saya disuruh memanjat jambu, pohon jambu. Nah, kemudian saat itulah ketika manjat jambu, ketemu sama orang, ketahuan, kita lari. Lari yang besar larinya kenceng, yang kecil ini kan larinya nggak kenceng. Itu sempat terlihat wajah saya. Sehingga besok harinya saya dilaporkan ke orang tua saya. Tapi saya beruntung, orang tua saya itu termasuk orang tua yang penuh kasih sayang di dalam mendidik anak-anak. Maka orang tua saya bertanya kepada saya, kamu tadi malam melakukan apa? Dengan senyum yang tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan rasa marah lalu kemudian langsung memukul, enggak. Dia hanya membimbing. Saya, ayo jujur, kamu jujur, enggak usah bohong. Tadi malam kamu melakukan apa? Jadi mereka membantu saya untuk belajar bertanggung jawab. Lalu saya katakan bahwa tadi malam saya ngambil jambu rumahnya Mbah Mus. Ibu saya dengan senyum lalu dia mendekat saya katakan itu tidak boleh. Kamu tidak boleh mengambil jambu atau barang yang bukan milikmu. Ya, itu tidak boleh. Jadi meskipun kamu nggak punya, kamu nggak boleh ngambil barang yang bukan milikmu. Nah sekarang kamu harus minta maaf. Ibu saya tidak hanya menyuruh saya minta maaf, tetapi juga mengajarinya bagaimana cara meminta maaf. Lalu saya dituntun dengan bahasanya ibu saya. Coba katakan, Mbah, saya minta maaf tadi malam sudah mengambil jambu Mbah tanpa izin. Saya disuruh mengulang lagi dan disuruh mengulang-ulang, tapi tanpa dengan bentakan, tanpa dengan ancaman. Ini yang menyebabkan otak kita ini kacau, karena kita disuruh mengulang, tapi dengan mengancam, dengan menakut-nakuti, dengan perasaan emosional yang menggebu-gebu, ini menyebabkan otak kita menjadi downshifting, menyempit saraf-saraf sel otak kita, akhirnya kemudian menjadi tidak bisa. Dan yang kedua bisa mengganggu perkembangan kejiwaan, karena anak melihat bahwa sebenarnya orang tua saya itu tidak suka sama saya, orang tua saya membenci saya, guru saya membenci saya kalau perilaku yang kita lakukan seperti itu. Ini orang tua saya dengan senyum. Saya disuruh mengulang. Kalau saya masih belum bisa, disuruh ulang. Coba diulang lagi. Diulang lagi. Setelah bisa, ibu saya menuntun tangan saya, lalu mengajak ke rumahnya Mbah Mus. Setelah sampai di rumah Mbah Mus, ibu saya memberikan pengantar, Mbah, ini loh cucunya tadi malam sudah melakukan kesalahan, ngambil jambu Mbah tanpa minta izin. Ayo sekarang minta maaf, Le. Saya dengan kepolosan saya, dengan keluguan saya, dengan kejujuran saya mengatakan, Mbah, saya minta maaf tadi malam sudah ngambil jambu Mbah tanpa izin. Maka kemudian Mbah ini melihat ketulusan anak itu, dia memeluk saya, bukan memarahi, memeluk saya, mengatakan, pinter, kamu sudah pinter, sudah mau minta maaf. Jadi yang dihargai, yang dihormati itu adalah kesediaan untuk belajar bertanggung jawab. Tentu saja kita memang tidak menginginkan perilakunya, tapi kita harus tetap mencintai orangnya. Ya, kita harus bisa memisahkan mana perbuatan dan mana orangnya. Sehingga kalau kita membenci perbuatannya itu sebenarnya tetap cinta dengan orangnya. Ya, itu jangan kemudian lalu anaknya dimuarahi. Lalu Mbah